Ya, baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita berjumpa di pendalaman Alkitab. Mari sama-sama sebelum kita memulai, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Kembali kami dapat belajar kepada firman Tuhan, mendalami Alkitab kami. Sebentar Tuhan, kami mau belajar. Tuhan memberikan revelasi, rema hikmat bagi setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan urapi, dan Tuhan pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di setiap hari Rabu dengan pendalaman Alkitab online. Bersyukur kita senantiasa belajar firman Tuhan. Ya, mari kita lebih dalam lagi. Ya, malam hari ini saya mau angkat satu topik menarik ya, tentang Kain dan Habel. Target pertemuan hari ini supaya kita mengerti ya tentang Kain dan Habel. Jadi saudara bisa persiapkan catatan, mata telinga hati kita untuk mendengar pengajaran pada malam hari ini. Ini adalah satu kisah yang menarik pada kejadian ya. Dan kita mau belajar ya, apa yang terjadi pada Kain dan apa yang terjadi pada Habel ya. Pengajaran tentang Kain dan Habel, Kain menggambarkan bagaimana bahayanya iri hati. Habel menggambarkan bagaimana hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kejadian 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, mari sama-sama kita lebih dalam lagi ya. Jadi kita bisa melihat cerita tentang Kain dan Habel ini di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Dan sama-sama kita belajar dari kejadian Kain dan Habel ini, apa yang kita pelajari supaya yang dilakukan Kain tidak kita lakukan di masa kini. Begitu ya. Jadi supaya apa yang telah dilakukan di masa lampau kita nggak ikuti. Ya, nah itu tidak benar. Ya. Kalau ada orang berkata bahwa pembunuhan paling brutal, ya, paling paling mematikan adalah yang dilakukan Kain. Kenapa? Karena dia melakukan pembunuhan seperempat penduduk dunia ya pada saat itu ya. Karena ada Adam, Hawa, Kain, Habel, dan Kain kita tahu membunuh Habel. Kain dan Habel, mari sama-sama kita lebih dalam lagi. Ayat 1 dan kedua, kemudian manusia itu yaitu Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya ya dan mengandunglah perempuan itu atau Hawa ya dan melahirkan Kain. Jadi anak yang pertama adalah Kain dan kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi sebenarnya kelahiran Kain ini membawa kebahagiaan ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena Hawa berkata aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Mari kita lebih dalam lagi ya. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Ya, Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Perhatikan dua kata kunci ini. Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi ini pekerjaan yang ada pada masa itu. Ini pekerjaan pertama kali, bisnis pertama kali yang terjadi pada masa itu. Yang satu, kalau sekarang itu bisnis peternakan, yang satu bisnis agraria, ya, karena kambing domba peternakan, agraria atau pangan berarti petani. Nah itu. Jadi dua orang ini bekerja sebagai satu gembala kambing domba, satu menjadi Kain, menjadi petani, ya. Dan kita melihat memang setelah mereka dikeluarkan dari Taman Eden, mereka harus bekerja keras, Bapak Ibu Saudara, untuk memiliki, untuk punya makan. Karena firman Tuhan sudah katakan, kalau waktu di Taman Eden enak, tinggal ngambil, tinggal ngambil, tinggal ngambil. Tapi setelah itu mereka harus melakukan usaha atau pekerjaan untuk dapat makan. Ayat yang ketiga,
Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, nah ini perhatikan ya, ini awal mula konflik. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan. Sudah beberapa waktu, maka Kain mempersembahkan sebagian. Kalau saya di sini tafsirkan hermeneutik di situ 50% dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Beberapa waktu berarti ditunda. Saudara, kita perlu tahu ya, tadi dikatakan yuk kembali ke halaman sebelumnya, Kain adalah petani. Kalau beberapa waktu lamanya, berarti dia kasih yang sisa. Berarti hasil panennya dikasih yang udah rusak, yang udah reject, kalau bahasa sekarang. Dan sudah reject, separuh lagi. Kita lihat ayat yang keempat. Wow. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari, nah perhatikan, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Perhatikan, di sini awal mula konflik dan disinilah kita mendapat hikmat Tuhan. Sebab itu, sekali lagi ya, persembahan itu nggak bicara materi. Saya tidak pernah berkhotbah tentang persembahan, tidak pernah berkhotbah tentang perpuluhan. Silakan saudara cek khotbah-khotbah saya. Tetapi malam hari ini, orientasi yang saya mau bawa, hidup kita Bapak Ibu Saudara, menjadi persembahan yang hidup. Ya, jadi Kain menunda dan separuh lagi. Sisa kan? Tapi kalau Habel, dia memberikan tepat pada waktunya anak sulung karena memang anak sulung itu yang paling bagus dan lemak-lemaknya karena lemak-lemaknya itu yang juga bagus dari bagian ternak-ternak itu. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Perhatikan sama-sama Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Saudara, kalau ada sesuatu yang salah, belajarlah introspeksi diri, bukan malah emosi. Harusnya Kain introspeksi kenapa persembahannya ditolak, bukan malah panas dan muram. Dalam bahasa aslinya itu weak. Weak itu apa? Jahat, keji. Saudara, hati-hati kalau saat emosi, saudara. Di situ hati panas, muka muram. Wah, kalau saudara tidak kontrol diri saudara. Kita punya tangan, kita punya kaki. Wah, bisa kalut kita. Bisa bahaya kita. Kita lanjut ya. Firman Tuhan kepada Kain. Ditanya, Tuhan tahu loh. Ditanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dosa sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian baru kita mengenal buah roh yang berkata apa? Penguasaan diri. Kalau saudara nggak bisa kuasai diri saudara, ada kalimat yang sangat penting yang kita perlu perhatikan. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan bukan hanya mengintip, dia menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau saya pakai kalimat negatif, kalimat minus, berarti kalau kita tidak tahan dengan dosa, dosa yang berkuasa atas hidup kita. Nanti kan Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hatimu panas dan muka muram. Karena kalau saudara sampai terjadi dosa mengintip di depan pintu. Jadi buah roh yang mau diajar apa? Sabar, saudara. Kemarin kita belajar sama-sama tentang sabar, saudara. Sabar itu indah. Sabar itu baik. Kapan indah dan baik? Kapan waktunya? Ya sabar.
Kita diajar sabar, saudara. Saudara, sejatinya Tuhan itu menjawab doa kita loh. Saudara doa, Tuhan, saya minta jadi sabar. Oh, saudara. Saudara akan ketemu dengan orang-orang yang jengkel kan. Nah, supaya saudara jadi sabar, ya ketemu orang jengkel kan begitu. Betul ya? Karena kalau kita nggak ketemu orang jengkel, gimana kita jadi sabar kan? Kita senantiasa harus sabar. Ya wis itu wis sudah menjadi tugas kita. Walaupun susah tapi bisa. Pertanyaan, Pak Yol marah boleh nggak? Ya boleh. Yang nggak boleh itu amarah. Ada tambahan A. Kalau saudara baca di Yakobus 1, dikatakan apa? Jangan ada amarah. Amarah itu bahasa lainnya dendam, saudara. Tapi biarlah jangan sampai kita ada amarah. Kalau marah boleh. Ya kalau salah ya ditegur toh yo. Ya gimana? Masa nggak ditegur? Repot ya. Kadang-kadang ditegur, ya katanya besar. Nggak ditegur, tapi nggak tahu salahnya. Ya menurut saya marah boleh. Yang penting on point, yang penting sesuai, ada fakta, ada bukti. Ya, lanjut lagi. Ayat ke-8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ya. Di sini padang ini bicara tentang lapangan ya, bukan mau makan rendang, bukan. Ya, tolong dipahami takutnya udah malam pada lapar, jadi marilah ke Padang, ya, pesen rendang, pesen gulai, ya. Enggak ya, tapi Padang rumput hijau. Ketika mereka ada di Padang, tiba-tiba, oh, ceritanya langsung cepet ini Bapak Ibu Saudara. Kok film kan dibikin, kalau di Alkitab itu langsung to the point. Tiba-tiba Kain memukul Habel, bak, adiknya itu. Lalu apa? Membunuh dia. Wih, saudara, mari kita putar balik ke kejadian sebelumnya. Salahnya Kain, persembahan Kain yang nggak bener. Lah kok nyalakan adiknya? Sudah nyalakan adiknya, dibunuh lagi adiknya. Wah, saudara. Biarlah pengajaran malam hari ini mengajarkan kita apa? Kalau kita salah introspeksi diri, jangan sampai mengorbankan orang lain menjadi korban lain, jadi orang lain jadi korban. Ini bahaya sekali, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci ya. Kenapa persembahannya Kain ditolak. Tapi saya selesaikan dulu sampai ayat 16. Supaya kita dapat cerita utuh ya. Akhirnya Habel mati Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Wih, apakah aku penjaga adikku? Saudara, dosa itu satu ikatan, saudara. Sudah emosi, amarah, dosa tuh. Membunuh, dosa tuh. Bohong dia. Duh, dipikir Tuhan nggak tahu ya. Dipikir Tuhan itu nggak ngerti gitu ya. Kalau kalau misalnya Tuhan itu sudah tahu gitu. Ini mirip dengan kejadian orang tuanya. Kita ingat ya kejadian orang tuanya ya. Dibilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dimakan. Dan ditanya, di mana kalian? Dijawabnya apa? Kami telanjang Tuhan loh. Tanyanya apa? Jawabannya apa? Lah ini, ya. Jadi memang dosa ini harus kita kalahkan, saudara. Makanya Tuhan sudah kasih pesan kan, engkau harus berkuasa atas itu. Artinya apa? Menang, saudara. Nah, firman Tuhan kepada Kain. Apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tangan. Selanjutnya, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu tidak lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang di tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Wah, disinilah ya, jadi bunuh-membunuh ini. Serem, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca, nanti kalau saudara baca
lebih dalam lagi ya. Ih, serem banget keturunannya Kain ini. Keturunannya itu saling membunuh, saudara. Makanya ya, dosa itu harus kita patahkan. Kalau enggak itu akan nurun, saudara. Kita belajar hari ini ya. Dosa itu harus kita minta, Tuhan ampuni dosaku. Kalau enggak itu nurun, saudara. Saudara kalau baca perikop selanjutnya, itu keturunan Kain saling bunuh-membunuh, saudara. Memang betul. Ya, jadi ngeri sekali, saudara. Dan ini ada pertanyaan, Kain ini bisa punya keturunan nikah dengan siapa? Padahal kan manusianya cuma 4. Nah, nanti dijawab di Kejadian 5, keturunan Adam, bahwa Adam juga punya anak-anak perempuan. Jadi terjadi nama incest ya. Incest itu apa? Pernikahan saudara. Kalau pada zaman dulu ya masih bisa karena tidak darahnya tidak rusak. Tapi kok sekarang sudah secara hukum nggak boleh. Kedua secara biologis tidak baik. Nanti menyebabkan keturunannya, mohon maaf, lahirnya ada masalah pada keturunannya. Ya, jadi tidak boleh. Lebih baik disarankan tidak kepada saudara. Ya, saya sering dengar biasanya sepupu. Kalau sepupu itu ya tetap lebih baik kalau saran saya ya tetap janganlah dengan yang ada kaitan darah. Kalau sepupu itu yang setahu saya itu kayak silang. Misalnya ini papa, ini adik perempuan. Ya, terus sepupu biasanya ada yang gitu. Tapi kita hindarilah. Lebih baik jangan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah lanjut ayat 15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, baik. Jadi inilah kisah Kain dan Habel, Bapak Ibu Saudara. Kain akhirnya dikeluarkan dari tanah dari tanahnya itu. Dan saudara tahu siapa pengganti Habel? Kita tahu sama-sama bahwa anak ketiga dari Adam dan Hawa yaitu Set. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua keturunan Kain itu habis waktu air bah. Jadi yang tersisa itu keturunan Set. Siapa keturunan Set? Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam batra. Nah itu saudara. Jadi kita ini keturunan dari Nabi Nuh sebetulnya. Adam, Hawa, Set, Nuh. Nah itu. Terus Sem, Ham, Yafet. Sem itu adalah orang-orang Asia, Ham adalah orang-orang Afrika, dan Yafet itu orang Barat, Eropa, Amerika, gitu ya. Nah, bicara Nabi Nuh, saya pernah dapat pertanyaan dari anak-anak kecil ya, yang belajar Alkitab ya lucu-lucu ya. Mereka tanya, Pastor, kenapa kok Nabi Nuh kok nggak mancing? Padahal kan kan di atas Batra kan, tinggal Batra. Ya, nggak tahu saya. Kenapa emang? Dijawab. Karena bawa cacingnya cuma 2. Nah, itu saudara. Karena kan binatangnya cuma berpasang-pasangan ya. Jadi ya repot ya. Karena cacingnya 2. Kalau dipakai semua kan habis itu cacingnya ya. Ya, pinter-pinter anak zaman sekarang ya. Nah, saya mau kembali ke poin pada malam hari ini, saudara. Kenapa persembahan Kain ditolak dan awal mula daripada konflik? Ya, daripada masalah besar ini. Saya jelaskan secara detail dan rinci, saudara. Yaitu apa? Menunda-nunda. Perhatikan kalimat setelah beberapa waktu lamanya. Saudara, tanah yang didiami oleh mereka adalah tanah yang subur. Artinya, setiap hari itu bisa tumbuh hasil, panen hasil. Hasil panennya itu ada. Tapi Kain menunda-nunda. Bapak Ibu Saudara. Jadi dia kasih ke Tuhan itu yang sisa. Halo Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kalau engkau masih sehat, berikan tubuhmu, berikan hidupmu, jangan sisa. Pelayanan itu nggak bicara full time. Saudara yang bekerja di sekuler, marketplace juga bisa pelayanan dalam bidang apapun, dalam kantor saudara, dalam gereja lokal saudara, atau yang di Betani Estoya, di Betani Estoya. Jangan nunggu saudara sakit dulu. Terus janji Tuhan, kalau saya sembuh saya baru pelayanan. Saudara, itu saudara sedang memberikan waktu yang sisa.
Itu yang terjadi kepada Kain. Dia mempersembahkan yang sisa. Dan dia menahan yang seharusnya bagian dari Tuhan. Saudara, saya mau katakan, Tuhan kita itu kaya. Apa yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kenapa kita diajar untuk memberi? Karena Tuhan mau melihat apakah kita terikat tidak dengan apa yang kita miliki. Mohon maaf saya harus bahas ini. Persepuluhan. Kenapa kita melakukan persepuluhan? Karena kita mau belajar bahwa 10% itu milik Tuhan. Kita mau kembalikan kepada Tuhan. Kita masih punya 90%. Saya tidak pernah khotbah persepuluhan dan persembahan. Tetapi saya harus bahas ini karena ada kaitan dengan ini, saudara. Termasuk persembahan. Saudara, persembahan. Saya katakan, saya bicara nominal ya. Kalau saudara shopping, 100.000 terasa kecil. Tapi kalau persembahan, 100.000 terasa besar, Bapak Ibu Saudara. Padahal yang Tuhan berikan gak ada nilainya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya berkata apa? Berilah hidupmu yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, Saudara. Persembahan dan perpuluhan di gereja itu diajar untuk kita apa? Kita mau berkorban, kita tidak mau terikat dengan uang. Kita tahu persembahan persepuluhan juga dikelola untuk apa? Untuk keperluan gereja operasional, ya pelayanan gereja dan lain sebagainya. Dan kita bersyukur di gereja kita dikelola dengan jujur, bersih, transparan, saudara, dan independen. BPK, keuangan, ya semua orang-orang yang berintegritas yang sudah ditunjuk untuk bertanggung jawab. Nah sekarang itu yang Kain ya. Kita belajar dari Habel. Kenapa Habel persembahannya diterima Tuhan? Jawabannya ini kita lihat. Karena Habel langsung ketika dia lihat anak sulung. Saudara perhatikan. Anak sulung menjadi persembahan yang penting loh saudara. Perjanjian lama tidak bisa dilepas dari perjanjian baru. Saudara, Yesus adalah anak sulung yang menjadi korban sembelihan untuk penebusan dosa. Kalau bicara anak sulung, karena pada masa itu yang disembelih harus anak sulung, nggak bisa. Di sini bicara tentang binatang ya. Jadi lahirnya binatang itu yang sulung yang bisa dipersembahkan. Saudara ingat tulah Mesir yang paling mengerikan apa? Matinya anak-anak sulung. Bayangkan saudara. Karena memang sebegitu berharganya anak sulung. Tetapi saudara tahu, perjanjian saya bahas sedikit ya. Nanti kapan-kapan saya akan bahas tentang tulah ya. Minggu depan saya bahas tulah. Saudara, saya spill dikit ya. Saudara tahu waktu tulah itu sedang bekerja, 10 tulah itu di rumah orang Israel yang pada saat itu diperbudak oleh orang Mesir, oleh bangsa Mesir, itu harus dikasih darah anak sulung domba di pintunya, dikasih kuas itu, darah. Saudara tahu, itu lambang apa saudara? Lambang darah Kristus di perjanjian baru. Jadi ketika kita dimeteraikan, kita ditutup bungkus dengan firman dengan darah Kristus. Artinya apa? Setan, kuasa gelap tidak bisa menjamah, menyentuh kita, bahkan mengalahkan kita. Karena ada darah Kristus dalam hidup kita. Dahsyat seluruh saudara. Ya. Nah yang dilakukan Habel apa? Dia tahu bahwa anak sulung itu persembahan yang paling berkenan. Sehingga dia ketika kambing dombanya melahirkan, tidak ditunda, tidak disisakan, langsung disembelih, saudara. Dan lemak-lemaknya, saudara. Wow, saudara. Saudara, manusia itu ada dua tipe ya. Ada yang makanan paling enak dimakan pertama, yang nggak enak dimakan terakhir. Kalau saya tipe yang kedua, makanan paling enak saya taruh paling terakhir, saudara. Contoh, kalau saya makan ayam goreng merek ini misalnya, kulitnya saya akan sisakan, saudara. Karena kulit itu yang paling enak, saudara. Sehingga sering disalahpahami, dipikir, nggak mau ya kulitnya. Oh, saudara, itu malah saya mau, tapi memang saya sisihkan, saudara. Supaya apa? Yang paling enak saya taruh terakhir. Makan bakso misalnya, ya. Makan bakso. Saya kasih tips and trick, saudara. Kalau makan bakso pilih tahu aja. Kenapa? Dapat tahu, dapat bakso, saudara. Itu kan beda rugi, saudara. Murah lagi, saudara. Tahu cuma 500, pentol 1.000, saudara. Ya, saudara saya mau katakan, kalau ada tukang bakso bilang baksonya nggak ada tepung, pasti bohong, saudara.
Nggak mungkin bakso nggak ada tepung. Kalau bakso yang nggak ada tepung, itu kayak yang di luar negeri, saudara. Itu bakso yang tanpa tepung itu, kalau saudara pernah makan spaghetti, saudara. Nah, itu bakso tanpa tepung. Nggak bisa, saudara. Nggak menyatu, saudara. Sehingga, nah ini jadi bahas bakso nih ya. Tapi nanti ada kaitannya, saudara, dengan yang saya bahas. Lah saya kalau makan bakso, saudara, bagi saya gorengan tuh yang paling nikmat. Jadi kuahnya saya seruput dulu, saudara. Gitu ya. Lauknya saya makan terakhir, saudara. Jadi sering disalahpahami. Ya apa sih gorengannya kok gak dipangan toh? Wis mama makan aja. Yo, mak, salah, mah. Ini justru saya sisakan yang terakhir yang enak. Nah, itu saudara. Nah, saya nggak tahu saudara tipe yang mana, tapi saudara jawab sendiri aja ya. Kalau saya tipikal yang enak saya makan terakhir. Nah, kembali ke konteks ini. Lemak-lemaknya itu nikmat, saudara. Saudara kalau makan bigul, ayo saudara, saya kalau makan bigul, bigulnya saya makan terakhir, saudara. Kulitnya, wah, krenyes, krenyes saya makan terakhir, saudara. Berarti itu karena enak. Lah, yang dipersembahkan oleh Habel ini yang enak, yang terbaik, saudara. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Itu loh poinnya, saudara. Nah, sekarang relevansinya kepada kita apa? Hidup saudara dan saya, selagi kita sehat, selagi kita baik, selagi kita dalam kondisi yang prima, persembahkan kepada Tuhan sak lemak-lemaknya. Nah, itu saudara, nah itu. Ya, karena dikatakan sak lemak-lemak saudara. Jadi maksud saya, kita berikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Jangan ditunda-tunda. Paham Bapak Ibu Saudara? Saya hari ini tergerak membawa firman ini kenapa? Karena saya rindu jemaat Tuhan yang mendengarkan. Engkau berikan hidupmu sebagai korban persembahan yang hidup, jangan ditunda-tunda. Kain menunda-nunda, saudara. Sudah salah ngeyel, membunuh lagi adiknya, saudara. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, dari Kain dan Habel, mari kita belajar bahwa pemberian kita, hidup kita ini loh, hidup kita ini pemberian yang paling terbaik untuk Tuhan. Maka jaga hidup kita yuk, dan jangan menunda-nunda ya. Dan karena apa? Kita sudah lihat dari kisah Kain. Dosa itu kayak efek bola salju, saudara. Emosi dia, amarah dia, bohong lagi, membunuh lagi, saudara. Dan diajak omong Tuhan, nyaut lagi. Itu kalau saudara baca, kalau bahasa sekarang saya pakai nyaut ya. Karena Tuhan, Tuhan suruh dia keluar. Ini baca ya, kita lihat ya. Kata, kan Tuhan bilang, engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi tete. Nyaut sih Kain. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Wah, itu ya. Jadi dia nyaut ini lebih besar dari yang ku bisa kutanggung. Engkau menghala aku dari sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi seorang pelarian. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Loh, ini kan nyaut, saudara. Ditegur Tuhan nyaut, ya kan? Tapi Tuhan masih punya kasih. Dikatakan apa? Nggak akan dibunuh kok kamu. Kalau ada yang bunuh kamu, dibalaskan 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat itu bicara perfect, sempurna. Ya, dan akhirnya Kain dikasih tanda dan tidak seorang pun bisa membunuh Kain. Dan memang pada ceritanya, kalau saudara baca lebih lanjut, Kain nggak dibunuh siapa-siapa, tapi keturunannya saling bunuh-membunuh, saudara. Ya, puji Tuhan. Biar kisah Kain dan Habel menjadi kekuatan buat setiap kita, menjadi satu pencerahan bahwa mari kita belajar dari Habel, bahwa apa yang kita lakukan dalam hidup kita biar menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itu dari saya. Tuhan Yesus memberkati ya.